فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Tayyib. Masih kelengkapan dari yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau mengatakan wa qad hakar Razi fi tafsirih. Ar-Razi dalam At-Tafsirul Kabir atau yang namanya adalah Mafatihul Ghaib. Dan ini yang sering membantah Mu'tazilah, tapi ternyata syubhat Mu'tazilah tidak dia bantah. Tujuannya membantah tapi ternyata cuma menampilkan syubhat, dan ini keliru tentunya. An ba'dihim, dari sebagian mereka, anna maqamal ubudiyah asyrafu min maqamir risalah, bahwasanya posisi peribadatan itu lebih mulia daripada posisi risalah, kerasulan. Likaunil ibadah tasduru minal khalqi ilal haqq, karena yang namanya ibadah itu datangnya adalah dari makhluk menghadap kepada Allah yang maha benar. Wa risalah minal haqqi ilal khalq, sementara risalah itu datangnya dari al-haq kepada al-khalq. Jadi yang datang dari makhluk lebih utama daripada yang datang dari sang pencipta. Ini sudut pandang yang tentunya tidak benar. Ini akidah yang semakin merusak tentunya. Wa qal wali annallaha yatawalla masaliha abdih, dan juga karena Allah yang mengurusi kemaslahatan hambanya. War rasul yatawalla masaliha ummatih, sementara rasul itu hanyalah mengurusi kemaslahatan umatnya. Ini tentunya sudut pandang yang salah dan merusak dari yang dinukilkan itu. Wa hadzal qaul khata', dan pendapat ini adalah keliru. Wa taujihu aidan dhaif, dan pengarahan dari pendapat tadi juga keliru. Maksudnya begini, maksudnya begitu, keliru, tidak perlu ditakwil, salah. La hasilalah, tidak ada hasilnya. Walam yata'arrad lahur ar-Razi bitad'ifin wala raddih. Ar-Razi setelah menukilkan itu, dia tidak melemahkan pendapat tadi dan tidak juga menolak pendapat tadi. Memang Ar-Razi sebenarnya adalah justru banyak membawa syubhat. Wa qala ba'du sufiyah, sebagian orang sufi berkata, al-ibadah imma li tahsili sawabin au dar'i iqab. Ibadah itu boleh jadi adalah untuk menghasilkan pahala atau untuk menolak hukuman. Qalu, mereka mengatakan wa hadza laisa bita'il, dan ini enggak banyak faedahnya ibadah itu. It maksuduhu tahsilu maksudih, karena maksud ibadah adalah menghasilkan dari tujuan ibadah itu sendiri. Ini salah sendiri, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak ada faedahnya. Ikut dalil, selesai. Kalau tujuan ibadah adalah yang pertama, kata dia. Dan kalau mereka yang keliru. Wa imma litasyrif bitakalifillahi ta'ala, dan boleh jadi ibadah itu adalah untuk pemuliaan dengan beban-beban yang datang dari Allah Ta'ala. Wa hadza aidan indahum dhaif, dan kata mereka ini juga lemah. Kalau sekedar tujuan ibadah adalah untuk pemuliaan dengan adanya beban-beban tadi. Bal al-ali, bahkan akan tetapi orang yang tinggi adalah an ya'budallaha li dzatihil muqaddasah, dia menyembah Allah karena zat Allah yang disucikan itu. Al-mausufati bil kamal, yang disifati dengan kesempurnaan. Qalu, ini semua masing-masing ada ada syubhat-syubhat di balik itu, dan memang ada beberapa alasan yang untuk alasan yang pertama ini bukan alasan yang keliru. Adapun yang dianggap tidak ada faedahnya atau tidak banyak faedahnya oleh sufiyah, ini keliru karena banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang
tentang penyemangatan para hamba melakukan ibadah dengan apa? Dikasih pahala yang banyak. Membaca Quran walaupun hanya 1 huruf dikasih pahala yang sangat banyak. Agar apa tujuannya? Agar mereka rajin membaca. Maka tidak boleh dikatakan ini tidak banyak faedahnya. Banyak sekali faedahnya walaupun membaca Al-Quran hanya 1 ayat. Baik, demikian pula untuk menolak hukuman, ini bukan sesuatu yang tidak banyak faedahnya. Ini faedahnya banyak. Karena memang karakter manusia adalah apa? Berusaha menjauh dari musibah-musibah, menjauh dari bencana, menjauh dari hukuman. Maka ketika dikasih tahu kalau Anda mengerjakan ini, dosa Anda diampuni, ini faedah yang sangat besar. Karena memang jumhur manusia tidak mau menjalankan ibadah kecuali setelah ditunjukkan pahalanya demikian dan Anda akan selamat dari hukuman yang demikian-demikian. Maka banyak dari mereka mau ibadah. Kenapa orang lebih banyak ibadah di waktu Ramadan daripada di luar Ramadan? Karena masalah ini. Ingin mendapatkan banyak pahala dan selamat dari banyak dosa. Kenapa banyak orang yang kalau puasa sunnahnya itu di hari-hari biasa, demikian pula di Kamis dan Isnin mereka jarang. Kalau jumhur manusia, tapi kalau di puasa Arafah atau puasa Asyura lebih banyak sekali yang mau ibadah. Karena apa? Dikasih tahu ini menghapus dosa 2 tahun, yang ini menghapus dosa 1 tahun. Maka semangat orang besar sekali. Maka kalau dikatakan pola semacam ini tidak banyak faedah, ini keliru. Kemudian juga yang alasan yang kedua, untuk pemuliaan ini betul. Bukan apa? Bukan sesuatu yang lemah. Adapun pendapat Sufiyah lemah, bahwasanya ini adalah alasan yang lemah, justru pendapat mereka itu yang lemah. Kenapa? Dalil-dalil banyak menunjukkan bahwasanya memang manusia itu kalau dia dikasih tahu bahwasanya peribadatan akan menyebabkan dia mulia, banyak dari mereka yang bersemangat untuk melakukan itu. Dan ini faedah yang besar sekali. Allah Ta'ala telah menyebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan apa? Yaitu dengan ibadah-ibadah itu. Dan sungguh celaka orang yang menghinakan diri, yaitu dengan maksiat-maksiat. Jadi memang ibadah adalah untuk memuliakan seseorang. Sebagaimana kedurhakaan itu menyebabkan orang semakin rendah dan hina. Ini adalah nilai yang sangat tinggi. Tujuan ibadah yang seperti itu. Banyak manusia tidak mau ibadah kecuali setelah dikasih tahu yang seperti itu. Baik. Adapun alasan-alasan Sufiyah tadi, bahwasanya itu adalah perkara yang tidak berfaedah ataupun lemah, mereka itu yang pendapatnya tidak banyak faedah dan pendapat yang lemah. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, setelah saya bergaul dengan orang Sufiyah, saya tidak mendapatkan faedah dari mereka kecuali sekitar 2 kalimat saja. Kalimat yang pertama adalah, jiwamu kalau tidak engkau sibukkan dengan kebaikan, maka dia akan sibuk dengan kebatilan. Kemudian faedah yang kedua adalah masalah pemanfaatan waktu. Nah, selain itu kalimat-kalimat mereka tidak ada faedahnya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan tidaklah seseorang itu masuk kepada tasawuf di pagi hari kecuali di petang harinya dia akan gila. Memang nggak faedah ini semua. Ajaran mereka menyebabkan orang memang malas ibadah dan seterusnya. Kalimat-kalimat yang merusak, akidah yang merusak. Tayyib. Kemudian disebutkan di sini waqalu walihada yaqulul musalli usalli lillah. Oleh karena itulah orang-orang yang sholat dia mengatakan saya sholat karena Allah. Walau kana litahsilis thawab wa dar'il iqab la batulatis shalah. Seandainya sholatnya itu adalah untuk mencari pahala dan menolak hukuman, niscaya sholat mereka batal. Nah, ini keliru, salah besar. Karena apa? Namanya ibadah memang tujuannya adalah untuk mencari pahala dan untuk selamat dari dosa-dosa. Dan justru dengan sebab itu orang jadi rajin ibadah dan Allah Ta'ala mendatangkan dalil-dalil tentang pahala memang agar orang mau beribadah. Tidak ada gunanya Allah Ta'ala memberikan janji pahala-pahala ketika hamba berniat mencari pahala justru apa? Amalannya gugur. Ini nggak ada faedah berarti. Allah Ta'ala menceritakan sekian banyak pahala. Hanya saja orang sufi memang apa? Terlalu bergaya pandai mengatakan saya cinta pada Allah bukan karena mencari pahala tapi karena cinta. Saya ibadah bukan karena mencari pahala tapi karena cinta. Ini dusta saja. Mereka banyak melakukan kesyirikan sebagaimana kata Syekhul Islam. Lebih banyak syirik dan riya dan seterusnya. Tayyib. Oleh karena itulah di dalam Al-Quran Allah mengabadikan tentang apa? Kebiasaan para nabi. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka itu, dan ini polanya adalah pola pujian, mereka itu dulu berlomba-lomba untuk
melakukan kebaikan-kebaikan, dan mereka senantiasa beribadah kepada kami dipenuhi dengan harapan dan rasa takut. Maksudnya adalah harapan kepada karunia-karunia dan pahala, dan takut dari hukuman-hukuman dan dosa. Justru ini adalah ajaran para nabi dan praktek para nabi dan keluarga nabi. Ibadahnya adalah memang untuk mencari pahala dan untuk selamat dari dosa-dosa. Makanya ketika Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk naik kendaraan, sementara beliau memilih jalan kaki, kemudian Ali mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana kami berjalan mendahului Anda? Maka Rasulullah mengatakan, lastum bi aqwa minni wa lastu bi aghna minkum anil ajr. Kalian tidak lebih kuat daripada aku, sementara aku tidak memerlukan pahala daripada kalian. Menunjukkan Rasulullah sendiri berlomba-lomba mencari pahala. Kemudian beliau mengatakan, wa qad radda dzalika alaihim akharun. Orang yang lain telah membantah mereka atas pendapat-pendapat mereka itu. Pendapat sufi telah dibantah oleh yang lain. Wa qalu, mereka mengatakan, kaunul ibadati lillahi azza wajal la yunafi an yatluba ma'aha sawaba. Keadaan bahwasanya ibadah memang harus karena Allah azza wajal itu tidak bertentangan dengan keadaan bahwasanya boleh seseorang itu mencari pahala di dalam ibadahnya tadi. Wala an yadfa'a azaba, dan tidak pula ini bertentangan dengan usaha hamba untuk menolak siksaan dengan ibadah tadi. Ibadah niatnya lillahi ta'ala, sekaligus niatnya adalah untuk mencari pahala dan untuk selamat dari siksaan. Oleh karena itulah pernah saya tanyakan kepada Syekhuna Yahya hafizahullahu ta'ala, bagaimana kalau seseorang itu ibadahnya adalah karena mencari pahala begini dan begitu? Apakah ini berarti mengurangi keikhlasan karena tujuannya bukan untuk Allah tapi untuk mencari pahala? Kata beliau, seseorang itu beribadah karena mencari pahala dari Allah, ini bagian dari ikhlas, karena dia membenarkan janji Allah, dia membenarkan hari kiamat dan seterusnya. Adapun kalau ibadahnya untuk mencari keuntungan duniawi, ini yang merusak keikhlasan. Tapi untuk mencari pahala-pahala itu adalah berarti dia percaya kepada janji Allah, percaya adanya hari kiamat. Nah, ini bukan sesuatu yang menentang apa yang disyariatkan itu. Intinya adalah mencari keutamaan akhirat. Maka ini tidak bertentangan dengan keikhlasan. Karena karena tidak mungkin dia mendapatkan pahala di akhirat kecuali kalau dia itu mengerjakannya adalah karena Allah. Maka ini memang bukan sesuatu yang bertentangan dengan keikhlasan. Jadi intinya selama ibadah itu niatnya mencari keutamaan akhirat, maka ini masih bagian dari keikhlasan, bukan mencari keduniaan. Baik, kemudian kama qala dzalikal a'rabi, sebagaimana ucapan orang Badui kepada Rasulullah SAW, amma inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'ad. Saya tidak pandai untuk mendendangkan seperti dendangan Anda dan dendangan Mu'ad. Di Indonesia dendang artinya nyanyian, tapi ini diambil dari bahasa Arab. Dandana adalah kalam yang terulang-ulang. Tayyib. Innama as'alullahal jannah wa a'udzu bihi minan nar. Saya hanyalah mohon kepada Allah surga dan saya berlindung kepadanya dari neraka. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam haulaha nudantin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sekeliling itu kami mengulang-ulang doa. Jadi Justru Nabi mengajarkan memang seperti inilah pola ibadah. Tujuannya adalah untuk mencari surga dan untuk berlindung dari neraka. Dan ini bukan bertentangan dengan keikhlasan. Ini bagian dari keikhlasan, karena bukan mencari pahala dunia. Baik, kita ambil faedah dari yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Kesimpulan dari pembahasan ini, pembahasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau menyebutkan tentang ayat ini yaitu kami mengkhususkan Engkau semata ya Allah dengan peribadatan dan dengan yaitu memohon pertolongan. Baik, kenapa? Karena mendahulukan ma'mul itu memberikan faedah pembatasan. Maf'ul bihnya didahulukan. Berarti yaitu menetapkan hukum kepada sesuatu yang disebutkan dan meniadakan yang selainnya. Hanya kepadamu kami beribadah, berarti memang ibadah kami hanya untukmu dan meniadakan niat-niat yang lain.
Demikian pula hanya untukmu, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, bukan mohon kepada yang lain. Tidak seperti Sufiyah, justru dalam Istighatsatul Kubra yang penuh dengan keriaan itu, dengan loudspeaker, dengan dipotret, dengan dimasukkan dalam televisi. Mereka justru mintanya kepada Abdul Qadir Jailani atau pembesar kampung di negeri itu yang telah lama meninggal dan seterusnya. Penuh dengan kesyirikan dan riya. Itu terbukti. Dibesar-besarkan iklannya dan dipamerkan siapa nanti kiai yang bicara, itu penuh dengan riya. Katanya harus sebagai sufi harus menyembunyikan ibadah, tapi prakteknya justru tidak demikian. Baik, itu mereka yang justru jauh dari keikhlasan. Kemudian maka seakan-akan orang yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia itu berkata, kami beribadah kepadamu bukan kepada yang lain. Kami mohon pertolongan kepadamu bukan kepada yang lain. Dan didahulukannya ibadah daripada isti'anah, ini masuk dalam bab mendahulukan yang umum daripada yang khusus. Karena isti'anah bagian dari ibadah. Dan juga untuk mengutamakan hak Allah di atas hak para makhluk. Nah, ini bantahan kepada para Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu. Sering mengumandangkan itu, tapi hak Allah mereka sia-siakan. Padahal belum tentu yang mereka katakan hak asasi manusia adalah hak asasi manusia. Itu sekedar dipaksakan. Kemudian beliau mengatakan ibadah adalah suatu nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah ridhoi, berupa amalan dan ucapan yang zahir dan yang batin. Ini sebagaimana definisi yang disebutkan Syekhul Islam dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Kemudian Syekhul Islam mendatangkan contoh banyak sekali di situ. Dan yang namanya isti'anah, memohon pertolongan adalah yaitu bersandar kepada Allah Ta'ala di dalam mendatangkan manfaat-manfaat dan menolak bahaya-bahaya, disertai dengan rasa percaya kepada Allah di dalam menghasilkan itu. Makanya ini kembali kepada makna tawakal, bersandar dan percaya kepada Allah di dalam mendatangkan manfaat dan menolak bahaya-bahaya. Kata beliau, menegakkan ibadah dan isti'anah kepada Allah inilah sarana untuk mencapai kebahagiaan abadi dan keselamatan dari segala macam mara bahaya. Intinya adalah kita rajin ibadah kepada Allah dan rajin mohon pertolongan kepadanya. Kebahagiaan akan didapatkan di situ. Dan juga keselamatan dari segala keburukan ada di situ. Maka semakin orang rajin ibadah, memang semakin banyak dia mendapatkan karunia dan semakin sering dia diselamatkan oleh Allah. Kemudian beliau mengatakan tidak ada jalan untuk mencapai keselamatan kecuali dengan menjalankan ibadah dan isti'anah hanya kepada Allah. Dan ibadah itu hanya dikatakan ibadah apabila diambil ajarannya itu dari Rasulullah SAW. Tidak seperti ajaran sufi yang masing-masing tarikat memiliki kreasi sendiri-sendiri, bernyanyi-nyanyi atau berdendang ini dan itu, memanggil siapa yang tidak layak dipanggil, dari berhala-berhala dan yang mereka agungkan dan seterusnya. Penuh dengan kesyirikan dan penuh dengan bid'ah dalam ibadah mereka itu. Dan di dalam menjalankan ibadah tadi, memang niatnya adalah lillahi ta'ala, bukan untuk mencari upah dunia. Maka dengan dua perkara inilah hal itu menjadi suatu ibadah. Jadi dohirnya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dan batinnya memang diarahkan hanya kepada Allah. Kemudian disebutkannya isti'anah setelah ibadah, padahal isti'anah sudah masuk dalam ibadah. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba itu betul-betul memerlukan pertolongan Allah di dalam seluruh ibadah dia. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita wudu, tidak mungkin kita sholat, tidak mungkin kita jihad, tidak mungkin haji dan seterusnya. Tidak mungkin kita melangkah satu langkah pun di dalam ibadah dan keperluan sehari-hari tanpa adanya pertolongan Allah. Karena barang siapa, kata beliau sekarang, barang siapa tidak ditolong oleh Allah, dia tidak akan mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dari Dari melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Baik, kelanjutannya besok insyaallah. Wallahu a'lam.